Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu persamaan eksponen. Kalau kemarin kita udah bahas yang sifat-sifat eksponen dan sifat-sifat bilangan akar, sekarang kita masuk ke persamaan eksponen. Nah, nanti kalau misalnya di tengah-tengah atau mungkin bentar lagi nih ada suara-suara mesin, mohon dimaklum ya karena tetangga ibu lagi bangun rumah, jadi suaranya pasti bocor. Nah, tuh kan. Oke, kita mulai aja ya. Untuk persamaan eksponen itu ada beberapa bentuk umum yang mesti kita tahu. Total sih ada 6 ya, ada 6 bentuk. Jadi ibu tulisin dulu. Nah, total ada 6 bentuk ya. Jadi yang pertama ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Untuk bentuk yang pertama ini nanti ada juga yang bentuknya itu A pangkat fx sama dengan A pangkat n. Jadi sebenarnya sama aja ya. Kalau ibu bikin nomor baru, jadi nanti kalau misalnya totalnya jadi 7 akan terlalu banyak lah ya. Jadi sama ibu sengaja kita bahasnya itu tiap pertemuannya itu dua bentuk. Jadi nanti yang A pangkat fx sama dengan A pangkat n ini masuk ke bentuk satu ya, gitu. Itu bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Bentuk yang ketiga itu hx dipangkatin fx sama dengan hx dipangkatin gx. Bentuk yang keempat fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Bentuk yang kelima fx pangkat gx sama dengan 1. Sama yang terakhir itu bentuknya persamaan kuadrat tapi nanti fungsinya dalam eksponen. Jadi total ada 6 bentuk. Dan tiap bentuknya ini punya buat nentuin himpunan penyelesaiannya itu ada syarat-syaratnya masing-masing. Jadi untuk bentuk 1 gimana, bentuk 2 gimana, bentuk 3 juga dia punya cara masing-masing. Nah, untuk hari ini kita akan bahas bentuk yang 1, 2. Nah, yang ini masuk ke yang pertama ya. Jadi total betulnya ada 3, cuman kalau dilihat dari bentuknya ini ada 2 bentuk yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita mulai ya. Oke, kita masuk ke bentuk yang pertama. Jadi bentuk yang pertama itu kita punya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ini ngerjainnya gimana? Udah jelas ya, si basisnya harus sama dan syarat basis itu nggak boleh 1, karena 1 kalau dipangkatin berapapun itu hasilnya 1. Jadi A nya itu nggak boleh 1, gitu ya. Nah, kalau nemu soal yang kayak gini, kalian ngerjainnya gimana? Cukup bikin si pangkatnya sama dengan aja. Jadi nanti bikin fx sama dengan gx, gitu. Gitu ya, tandain. Jadi nanti langsung bikin fx sama dengan gx. Contoh, gitu ya, biar jelas. Tentukan nilai x yang memenuhi dari 4 pangkat 2x min 4 sama dengan 8 pangkat x. Nah, gimana nih? Syarat basisnya harus dipenuhi dulu ya. Jadi basisnya harus sama. Yang di sebelah kiri dia 4, sebelah kanan dia 8, berarti harus diubah dulu. Gimana nih ngubahnya? Ubah ke basis yang terendah. Jadi 4 ini bisa kita ubah jadi berapa pangkat berapa? 4 itu kan nanti jadi 2 pangkat 2 ya, kurungin. Nah, si pangkat yang ini salin 2x min 4 sama dengan 8 nya juga kita ubah dalam 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 ya enggak? Si x yang pangkat kita salin. Nah, sifat yang eksponen kalau ada pangkat dipangkatin berarti pangkatnya diapain? Dikali ya, berarti nanti jadi 2. Ini mau dikurungin boleh, si 2 nya kaliin keluar. 2 kali 2x nanti dapat 4x, 2 kali min 4 dapat min 8 sama dengan 2, 3 yang ini pun kaliin keluar nanti dapat 3x. Basisnya udah sama ya. A nya berapa tuh? A nya itu 2, memenuhi syarat kan? Nah, sekarang berarti ya berdasarkan caranya, kalau nemu bentuk yang kayak gini cukup bikin si pangkatnya sama dengan, berarti pangkat yang sebelah kiri itu 4x min 8
yang sebelah kanan itu 3x, kita bikin sama dengan, nanti arahkan jadi x aja, berarti yang ada x nya kumpulin ke sebelah kiri. 4x yang sini berarti diam, 3x yang sini pindahin, 3x ini pindah, berarti nanti jadi minus 3x gitu ya, sama dengan minus 8 nya kita pindahin, kalau pindah ke kanan berarti jadi positif. Nah, 4x kurangi 3x dapat x ya, x sama dengan 8, berarti nilai x yang memenuhinya itu 8. Bisa? Ini contoh 1 gitu ya. Nah, sekarang masih dibentuk 1, cuman kita pakai yang ini ya, yang a pangkat fx itu sama dengan a pangkat m. Caranya sama aja. Kalau tadi yang bentuk 1 yang awal tuh si pangkatnya tuh dalam x gitu ya, dua-duanya dalam x. Kalau yang ini cuma salah satunya aja yang ada variabel x-nya, sementara yang satunya lagi dia itu konstanta, jadi nilainya berupa angka aja, nggak ada variabelnya gitu ya. Ngerjainnya gimana? Ngerjainnya sama, cukup bikin pangkatnya sama dengan, karena di sini basisnya udah sama-sama a, dan tetap a-nya nggak boleh 1 gitu. Alasannya apa? Tadi di awal, karena kalau 1 dipangkatin berapapun itu hasilnya pasti 1. Nah, berarti kita cukup bikin pangkatnya sama dengan, ini nanti jadi fx sama dengan m gitu ya. Sekarang biar lebih paham kita ke contoh 2 gitu ya. Tentukan nilai x yang memenuhi tiga pangkat x plus 5 sama dengan 27 gitu. Gimana nih? Udah bisa ya, udah jago kayaknya. Tinggal diubah aja semuanya dalam basis yang sama. Yang ini udah paling rendah kan, 3. Berarti nanti jadi 3 pangkat x plus 5 sama dengan si 27 nya juga kita bikin dalam 3. Kira-kira jadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Nah, udah sama kan? A-nya nih udah sama-sama 3, dan dia juga nggak sama dengan 1 A-nya, tinggal bikin pangkatnya sama dengan aja. Yang ini kan nih pangkatnya dalam x, kita salin x tambah 5 sama dengan yang ini 3 konstan, berarti m gitu. Nah, dari sini kita bikin x sama dengan 3, 5 nya pindah, berarti nanti jadi minus 5. Dapat deh x nya berapa tuh? Min 2. Jadi nanti nilai x nya itu sama dengan minus 2. Bisa? Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang kedua itu dia punya persamaannya a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Nah, yang samanya apa? Yang samanya pangkatnya, tapi si basisnya beda ya. Yang satu, yang sebelah kiri itu basisnya a, yang sebelah kanan itu basisnya b. Nah, kalau nomor bentuk yang seperti ini, ngerjainnya gimana Bu? Ngerjainnya cukup bikin si pangkatnya itu sama dengan 0. fx sama dengan 0. Jadi kalian bikin langsung aja si pangkatnya itu, si fx bikin sama dengan 0. Ada syaratnya kamu buat basis? Syaratnya tetap nggak boleh 1, basisnya itu nggak boleh 1, begitupun yang b juga nggak boleh 1. Biar lebih jelas ke contoh aja ya, jadi contoh gitu. Tentukan nilai x yang memenuhi 9 pangkat x plus 7 sama dengan 5 pangkat x plus 7. Nah, dilihat yang sebelah sini a nya berapa? A nya 9, fx nya x plus 7 ya. Yang sebelah sini b nya 5, fx nya x plus 7 juga. Tadi ngerjainnya cukup bikin pangkatnya sama dengan 0, berarti nanti kita bikin nih langsung aja pangkatnya x plus 7 sama dengan 0. Nanti dapat x nya sama dengan minus 7. Udah gini aja. Betul gitu Bu? Nah, sekarang kalau kita substitusiin, kita cek nih.
kalau kita ganti si X-nya nih masing-masing jadi min 7, berarti kan nanti persamaannya jadi kayak gini, 9. X-nya ganti jadi min 7 tambah 7 sama dengan 5 pangkat min 7 tambah 7. Berarti kalau udah disubstitusiin, si pangkatnya jadi pangkat berapa nih? Min 7 tambah 7 tuh berarti abis dong 0, ya enggak? Yang ini pun sama, 5 pangkat 0. Nah, ingat konsep sifat eksponen yang 2 minggu ke belakang udah ibu bahas. Kalau ada bilangan yang dipangkatin 0, berapapun itu, asal bukan 1 ya, pasti ini hasilnya berapa? 9 pangkat 0, 1. 5 pangkat 0 juga 1 gitu. Jadi kalau misalnya nanti nemu soal yang kayak gini, yang si basisnya beda tapi pangkatnya sama, cukup bikin pangkat sama dengan 0. Nanti kerjainnya langsung aja. X plus 7 sama dengan 0, X-nya dapat min 7, udah beres sampai sini. Yang ini hanya untuk ngecek aja gitu. Betul nggak? Betul ya, bisa. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu kita punya Hx dipangkatin Fx itu sama dengan Hx dipangkatin Gx. Nah, dari mulai bentuk 3 sampai bentuk 6 itu lumayan tricky. Jadi ada banyak yang harus kita kerjain dan yang harus kita cek. Nah, untuk bentuk yang ketiga ini, yang pertama yang harus dicek, jadi nanti ngerjainnya itu, kalau tadi kan cukup bikin pangkatnya sama dengan gitu ya, terus lihat syarat basis, nggak boleh 1. Nah, sekarang untuk dari yang bentuk 3 sampai nanti yang bentuk 6 banyak, bukan cuman pangkat yang dibikin sama dengan dan basis yang nggak boleh 1. Jadi untuk bentuk ini, yang pertama yang harus dicek itu kita bikin pangkatnya sama dengan, jadi bikin fx sama dengan gx gitu ya. Dari sini kalau kita bikin fx sama dengan gx, pas nanti kita dapat x-nya, si x-nya itu langsung jadi himpunan penyelesaian. Ini langsung otomatis jadi HP aja ya, otomatis jadi himpunan penyelesaian si x-nya. Kemudian langkah yang kedua, kita bikin si basis nih, si hx sama dengan 1. Nah, yang ini juga sama. Nanti kalau kita bikin sama dengan 1, terus dapat nilai x-nya itu berapa, si nilai x yang itu jadi otomatis himpunan penyelesaiannya juga. Kemudian langkah yang ketiga, kita bikin si hx-nya ini sama dengan 0. Nah, ada syarat nggak? Ini ada syarat. Jadi kalau yang 1 sama 2 ini otomatis nanti si x-nya itu jadi himpunan penyelesaian. Untuk yang hx sama dengan 0, nanti pas dapat nilai x-nya itu nggak otomatis jadi himpunan penyelesaian. Jadi harus ada yang dicek lagi syaratnya, gitu ya, syaratnya. Jadi nanti si x yang kita dapat di sini, pas kita substitusiin ke pangkatnya nih, fx-nya itu harus positif, gx-nya juga harus positif. Jadi dua-duanya ini harus positif. Atau biar kelihatan, fx-nya harus positif dan gx-nya juga ini harus positif. Udah selesai belum? Belum. Ya, langkah keempat, kita bikin si basisnya itu hx bikin sama dengan min 1. Ada syarat nggak? Ada. Jadi syarat, jadi pas nanti kita dapat nilai x dari sini, sama substitusiin ke pangkat, nanti si pangkatnya itu si fx dan gx-nya, jadi dua-duanya nih fx dan gx, keduanya harus bernilai genap gitu ya. Lumayan banyak yang harus dicek. Jadi kalau nanti kita nemu bentuk yang hx pangkat hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, langkahnya itu ada 4. Yang pertama kita bikin pangkatnya sama dengan, dari sini kalau nanti dapat nilai x-nya, si x-nya itu otomatis jadi himpunan penyelesaian. Langkah yang kedua, kita bikin si basisnya ini sama dengan 1. Nanti dapat nilai x dari yang hx sama dengan 1, misal dapat x sama dengan berapa gitu ya.
Nah, si X-nya itu juga otomatis jadi himpunan penyelesaian. Langkah yang ketiga, kita bikin si basisnya ini sama dengan 0. Nah, kalau yang bikin basis sama dengan 0, ini nggak bisa langsung dia jadi himpunan penyelesaian. Ada syarat yang harus mesti kita cek. Syaratnya, jadi nanti pas udah dapat nilai X di sini, kita substitusiin ke Fx dan Gx. Kita substitusiin ke pangkatnya. Nah, kalau disubstitusiin itu nanti dia positif nih, dua-duanya, si Fx-nya positif, Gx-nya juga positif, berarti nanti X yang di sini itu jadi himpunan penyelesaian. Yang keempat, kita bikin si basisnya atau si Hx ini sama dengan min 1. Ada syarat juga. Syaratnya, nanti pas X yang kita dapat di sini nih, di Hx sama dengan min 1, kita substitusiin juga ke Fx dan Gx. Kalau dia nilainya dua-duanya genap, jadi si Fx-nya pas disubstitusiin nilainya genap, Gx juga sama nilainya genap. Berarti nanti X yang di sini jadi himpunan penyelesaian. Ibu ribet ya emang. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh. Ibu lupa total contoh 3 atau contoh 4 ya? Contoh 3 aja deh. Contoh 3, jadi tentukan HP himpunan penyelesaian dari X plus 7 dipangkatin X kuadrat plus 2X sama dengan X plus 7 pangkat 3X plus 2. Ini, lihat bentuknya udah kayak bentuk 3 kan? Hx-nya sama nih, X plus 7, ya enggak? Kemudian Fx-nya itu X kuadrat plus 2X, Gx-nya 3X plus 2. Nah, kita ikuti langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama, itu bikin Fx sama dengan Gx ya. Jadi kita bikin pangkatnya sama dengan. Kita bikin yang pertama, itu Fx sama dengan Gx. Fx-nya yang X kuadrat tambah 2X. Gx-nya yang ini ya, 3X tambah 2. Bikin sama dengan 0, jadi yang sebelah kanan ini semuanya pindahin ke kiri. Berarti nanti kita punya ini X kuadrat tambah 2X-nya, tulis lagi. Si 3X-nya pindahin ya. 3X-nya berarti nanti kalau pindah jadi minus 3X, plus 2-nya juga pindah jadi minus 2 sama dengan 0. X kuadratnya tulis lagi, 2X kurangi 3X berapa ya? Min X. Min X, ini min 2 sama dengan 0. Pangkat 2, berarti ada 2 si X-nya teh. Difaktorin jadi gimana tuh? Berapa yang dikali jadi minus 2, tapi kalau dijumlahin dia jadi min 1. Perkalian 2 itu jelas 2 sama 1 ya. Karena negatif berarti salah satunya minus. Minusnya kira-kira di mana supaya kalau dijumlahin dia jadinya minus 1? Di 2 ya. Gitu. Berarti nanti kita punya faktornya, faktornya itu X min 2 sama X plus 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat X-nya berarti 2 sama X-nya itu min 1. Tadi di awal kalau kita dapat nilai X dari Fx sama dengan Gx, jadi pangkatnya dibikin sama dengan nih, ini udah otomatis jadi himpunan penyelesaian ya. Nah, ini kita udah dapat himpunan penyelesaiannya itu 2 sama min 1 gitu. Nah, sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita bikin Hx sama dengan 1 ya. Langkah kedua kita bikin Hx sama dengan 1. Hx tadi yang mana? Nih yang basis. Kita punya Hx-nya berapa? X plus 7 ya. X plus 7 sama dengan 1. Berarti nanti dapat X sama dengan 7-nya pindah. 1 kurangi 7 berapa? Minus 6. Nah, tadi kalau kita bikin basis sama dengan 1, ini si X-nya langsung otomatis jadi himpunan penyelesaian ya. Ini juga otomatis. Jadi kita udah punya 3 nilai ya. X sama dengan min 6. Terus tadi di awal yang kita bikin pangkatnya sama dengan, itu dapat X-nya 2 sama X-nya minus 1. Total ada 3 yang udah kita dapat. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita bikin Hx-nya sama dengan 0. Berarti nanti jadi Hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0 berarti si basis nih, basisnya tetap yang X plus 7 ya. X plus 7 sama dengan 0. X-nya dapat berapa tuh? X-nya dapat minus 7. Nah, si minus 7 ini belum tentu jadi himpunan penyelesaian. Dia masih belum tentu. Ini belum tentu HP. Kenapa? Karena tadi ada syarat yang harus kita uji ya.
substitusiin si X sama dengan minus 7 ini ke Fx dan Gx-nya. Nah, kalau kita substitusiin si X sama dengan min 7 ini ke pangkat, berarti ke sini ya, ke Fx sama Gx. Kalau misalnya si Fx-nya mau ditulis dulu, boleh. Fx-nya itu X kuadrat plus 2X, si Gx-nya itu 3X plus 2. Kita cek ya, betul nggak si X min 7 ini himpunan penyelesaian? Supaya dia jadi himpunan penyelesaian, syaratnya itu pas nanti udah disubstitusiin, jadi pas nanti kita substitusiin nih si X-nya, ganti X-nya jadi min 7, F min 7 gitu ya, sama dengan X kuadrat, berarti dari min 7 dikuadratin, tambah 2 kali minus 7. Min 7 dikuadratin itu berapa? 49 ya. 49, kemudian 2 kali min 7, min 14. 49 tambah min 14, berapa? 35 ya. Ini 35. Lebih dari 0 nggak? Ya, dia lebih dari 0. Sekarang, yang G-nya juga, X-nya ganti jadi minus 7. Berarti nanti jadi G min 7 sama dengan 3 kali min 7 tambah 2. Nah, 3 kali min 7, min 21. Min 21 tambah 2, berapa? Minus 19. Dia minus. Jelas kalau minus itu kurang dari 0, ya enggak? Nah, lihat syaratnya. Kalau dia pengen jadi himpunan penyelesaian, si X sama dengan min 7 ini pengen jadi himpunan penyelesaian, syaratnya itu si Fx dan Gx harus lebih dari 0 dua-duanya. Sementara yang ini, yang lebih dari 0 cuman si Fx-nya aja ya. Si Gx-nya negatif, berarti gimana? Si X sama dengan min 7, ini jadi bukan himpunan penyelesaian. Ya, ini jadi bukan HP. Gitu. Ada lagi yang mesti dicek? Ada nih, langkah yang keempat ya. Langkah yang keempat yang mesti kita cek, bikin si basisnya sama dengan minus 1. Nah, sekarang langkah yang keempat, langkah terakhir, kita bikin basisnya itu sama dengan minus 1. Yang keempat, kita bikin X sama dengan minus 1. Masih, Hx-nya itu si basisnya masih X plus 7 ya. X plus 7 sama dengan min 1, nanti dapat X-nya berapa? Minus 8. Nah, sama kayak yang langkah nomor 3, ini nggak bisa langsung jadi himpunan penyelesaiannya, ya nggak? Belum tentu nih, si X sama dengan 8 ini himpunan penyelesaian. Harus ada yang kita cek dulu. Jadi, syaratnya ini harus terpenuhi dulu. Kalau si X sama dengan min 8 ini pengen jadi HP. Nah, syaratnya apa? Si Fx dan Gx, keduanya harus bernilai genap. Jadi, kita substitusiin nih, si nilai X sama dengan min 8 ke Fx dan Gx-nya. Berarti Fx-nya tetap yang itu ya, cuman ibu nggak salin lagi, langsung aja F min 8 gitu ya, ganti setiap X-nya jadi minus 8. Nanti jadi minus 8 dipangkatin 2, ditambah 2 kali min 8. Min 8 dikuadratin berapa tuh? 64 ya? 64 tambah 2 kali minus 8, 16. Berarti 64 tambah min 16. Berapa tuh? 64 min 16 nanti jadi 48 ya? 48. 48 genap ganjil? Genap ya. Ini genap, tandain gitu. Sekarang F-nya udah, tinggal yang G. Sama, X-nya ganti jadi minus 8, berarti nanti jadi 3. X-nya ganti jadi minus 8 tambah 2. 3 kali min 8, min 24. Min 24 tambah 2, minus 22 ya? Minus 22 genap ganjil? Genap ya? Yang ini genap. Nah, syaratnya terpenuhi nggak? Fx dan Gx keduanya harus bernilai genap. Yang ini 48, yang ini min 22. Berarti si X min 8 ini karena syaratnya terpenuhi, dia jadi himpunan penyelesaian. Berarti total himpunan penyelesaiannya ada berapa? Tulis semuanya. Yang tadi awal kita udah dapat 2, min 1, kemudian min 6. Nah, yang ini juga ditulis ya, karena dia memenuhi syarat. Berarti si X sama dengan min 8 ini juga jadinya himpunan penyelesaian. Kalau ditulisin, himpunan penyelesaiannya itu jadi gini. Jadi, gitu ya, himpunan penyelesaian sama dengan gitu ya, kurung kurawal
Susun dari yang paling kecil, berarti yang paling kecil tuh ini ya, min 8, kemudian min 6, min 1, sama 2 gitu. Bisa? Jadi untuk hari ini kita udah bahas 3 bentuk ya. Next minggu depan kita bahas 3 bentuk yang terakhir. Kalau ngerasa bu kok susah, ya dipelajari terus, diulang-ulang terus, dan insya Allah sih kalau udah sering latihan soal mah bisa ya. Seperti biasa, salin setiap tadi bentuk umum dan contoh soalnya di buku catatan kalian masing-masing, kemudian nanti foto, upload, kemudian di Google Classroom nanti bisa di slotnya. Dan jangan lupa untuk apa sih kalau misalnya di Google Classroom tuh tandai sebagai selesai, karena beberapa masih aja ada yang belum tandai sebagai selesai, atau mungkin memang gak ngerjain aja gitu anaknya. Nah kemudian nanti ada kuis, nanti seperti biasa kerjain kuisnya dan baca petunjuk pengerjaannya ya, karena masih ada beberapa yang salah aja gitu ngerjainnya teh. Ada yang opsinya teh sama jawabannya padahal cukup opsinya aja, kalau jawabannya A ya A gitu, nggak usah A 8 gitu, nggak usah ditulis di 8-nya mah. Udah sih gitu aja, tetap jaga kesehatan. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.